Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Sallallahu alaihi wasallam Rasulul Karim. Bapak Ibu jamaah Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini malam 23 ya. Insyaallah adalah malam pilihan. Malam-malam ganjil, di mana berarti kita sebentar lagi akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Ada yang merasa senang ditinggalkan bulan Ramadan? Ada nggak kira-kira? Banyak yang senang ya, mungkin semuanya senang gitu. Tapi sedikit yang merasa akan ditinggal oleh Ramadan. Sebagaimana kita akan ditinggal oleh anak kita yang pergi jauh, pasti kita akan sedih karena menahan separation atau menahan perpisahan itu berat. Nah, kita berada di level yang mana? Kita sedang karena akan berpisah Ramadan. Ramadan itu siapa yang bilang enak? Pasti jujur kita bilang gak enak kan ya? Kurang tidur, kurang makan gitu kan, dikit-dikit kita emosi dan segala macam. Pasti enaknya banyak, makanan berlimpah gitu. Terutama anak kecil senang sekali dengan banyaknya makanan. Bagian janjian THR dapat lagi kan, nah itu senang. Terus kemudian banyak orang yang berbagi di bulan Ramadan, maka itu adalah senang. Tapi bagi fisik kita Ramadan itu benar-benar tidak enak. Makanya Allah bilang kutiba alaikumus syiyam, aku wajibkan, diwajibkan, bukan aku wajibkan, diwajibkan. Jadi seakan-akan Allah memaksa kita itu untuk berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu adalah kebutuhan bagi makhluk hidup, baik jasmani maupun rohani. Pernah dengar nggak binatang itu berpuasa? Pernah dengar? Kira-kira kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu yang indah itu ngapain aja? Dari ulat makan yang banyak kan? Semua daun-daun habis. Setelah itu dia berdiam diri, terus kemudian berpuasa berhari-hari. Akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah, menjadi dari makhluk yang menakutkan menjadi makhluk yang sangat indah. Siapa yang senang sama ulat? Kan enggak. Tapi siapa yang tidak senang dengan keindahan kupu-kupu? Nah, itulah makna berpuasa. Babi juga berpuasa, ular juga berpuasa. Jadi semua makhluk Allah itu berpuasa. Beruang juga berpuasa. Unta apalagi? Unta itu bisa minum dan 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Ular ketika akan berganti kulit dia melakukan puasa. Jadi puasa itu adalah kebutuhan dari makhluk hidup. Kebutuhan dari makhluk hidup. Makanya Allah paksakan agar kita berpuasa. Karena Allah yang memerintah, maka kita akan menerimanya dengan penuh ketulusan dan ikhlas. Karena kita ini adalah hamba. Kita ini adalah bawahannya Allah. Bukan hanya bawahan. Bawahan masih boleh berpendapat, itu budak. Kita itu adalah Abdullah, adalah hamba Allah. Maka kita itu tidak punya choice, tidak punya pilihan dengan
dengan pilihannya Allah, dengan perintahnya Allah. Itu level budak. Kalau bawahan masih boleh musuh. Pak, saya begini, gimana? Bawahan bisa menerima, bisa. Tapi kalau kita adalah level hamba, maka dikasih makan apa kalau budak itu ya terima, dikasih pakaian apa kalau jangan perbudakan kita terima enggak? Terima kan ya? Tidak ada musyawarah dengan Tuhan. Alhamdulillah Rasulullah harus perbudakan. Hanya perbudakan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit. Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Jadi kita ada di hotel seperti hotel bintang 7. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Bagi yang merasa bahwa ini adalah bulan yang mulia, maka coba pandang larang, lihatlah bulan. Dia berjalan akan meninggalkan kita. Insya Allah hati kita akan berdebar. Masya Allah, ini adalah bulan yang Allah semua malaikat turun, semua penghuni itu turun, semua para nabi itu beribadah dengan maksimal di bulan ini. Maka moga-moga doa kita adalah yang terbaik di bulan malam dan tiga ini. Moga Allah sempurnakan kita, berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk menuntaskan Ramadan yang lebih baik lagi dan lebih bermakna lagi. Jadi malam ini saya disuruh diminta untuk menyampaikan puasa yang sia-sia. Bagi saya karena Allah itu maha baik, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun usaha kebaikan yang kita buat. Banyak itu. Bahwa Allah sekecil apapun perbuatan kita akan diberikan melihat balasan. Begitu juga sedikit apapun kesalahan kita akan mendapatkan balasan. Jadi Allah pasti akan memberikan pahala atau reward atau balasan kepada siapapun yang berpuasa. Kalau anak kecil gimana tiap hari main atau sholatnya dia sambil ngomong, Allah itu maha baik, insya Allah akan diberikan dihitung nanti oleh Allah nanti. Jadi bawa anak-anak kita ke masjid, ya bawalah, walaupun dia ramai kita jangan yang terganggu, jangan yang kita yang berdaya dengan mereka. Itu adalah ujian kesukaannya kita. Jadi biarkan anak-anak, karena anak-anak itu nanti akan menyimpan memori-memori bahwa anak-anak kita itu datang ke masjid itu senang, dia gembira ketemu teman, itu akan simpan seterusnya bahwa masjid itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi Allah itu punya sifat Al-Karim, di mana Allah kalau kita berdoa dengan menyebut asmanya Al-Karim, maka Allah ini paling tidak tahan untuk tidak memberi. Al-Karim itu adalah yang memberi tanpa diminta, banyak artinya. Yang memberi melebihi dari apa yang diminta, yang mengetahui apa yang terbaik bagi kebutuhan kita. Jadi sebutlah ya Karim, ya Karim, ya Karim. Maka itu adalah Karim ini di bahasa Arab itu disebutkan pada sesuatu orang yang sangat kaya, sangat terhormat, yang tidak butuh apapun, itu Karim. Jadi dan dia itu sangat baik mendengarkan semua doa. Jadi sebenarnya tidak ada yang merugi di dalam bulan puasa. Yang merugi itu hanya pertama yang tidak memaksimalkan berpuasa. Jadi sudah datang hotel bintang 7, kerjanya tidur terus. Padahal di situ bisa menikmati akuarium, padahal dia bisa berenang, padahal dia bisa makan makanan yang enak. Tapi sepanjang hari karena AC-nya dingin di hotel bintang 7 itu tidur terus. Tiba-tiba sudah harus. Nah ini yang menurut saya merugi. Walaupun puasa kita masih belepotan, insya Allah ada pahala. Insya Allah ada pahala. Namun kita sebagai orang yang beriman jangan hanya mencukupkan hanya dengan seperti itu saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, berapa banyak orang yang hanya berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi banyak yang seperti itu. Padahal Allah di sini akan mengabulkan semua permohonan doa kita. Jadi orang yang
merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sangat. Nah ini mumpung ada tinggal 6 hari lagi ya, ada versi 6 hari apa yang 7 hari. Moga-moga barengan ya Pak ya enak kalau barengan. Jadi Allah memberikan hidayah dalam kolom kita. Moga-moga ini menjadi Ramadan itu lebih dengan hati kita. Karena ibadah itu mesti melibatkan hati. Kalau ibadah itu tidak melibatkan hati namanya olahraga. Tapi kalau ibadah melibatkan hati, perasaan, rasa, maka itu namanya olah jiwa. Jadi Ramadan ini nggak mungkin kita hanya untuk olahraga, untuk menurunkan berat badannya. Kata-kata semuanya turun ya berat badannya ya. Kecuali anak muda mungkin ya, tambah berat badan mulai karena makanannya sangat banyak. Jadi itu. Jadi jangan lepaskan ibadah Ramadan ini hanya mendapatkan atau menghindari dari hal-hal yang lahiriah saja seperti menahan haus atau lapar. Tapi yang harus kita tanyakan dalam diri kita, bagaimana atau nilainya seperti apa olah jiwa kita, seperti apa level sabar kita. Jadi puasa itu adalah untuk mengolah sabar. Bisa nggak kita menahan? Demi Allah semua kesabaran akan berujung sabar. Coba misalnya kita melepaskan emosi, pasti kita akan menyesal. Tapi yang bisa menahan emosi, kita tetap menggunakan kepala dingin menghadapi masalah di rumah tangga atau di masyarakat atau di kantor segala macam, maka Allah akan memberikan petunjuk yang benar sehingga hasilnya lebih baik. Kemudian juga kita harus cek bagaimana level sabar kita. Sudah lebih sabar nggak kita? Lebih sabar nggak kita? Dan anak-anak kita lebih sabar nggak? Jangan kata seorang ulama Abados, jangan meminta anak yang soleh, tapi mintalah diri kita yang soleh. Maka Allah akan memberikan dua-duanya. Kalau minta anak yang soleh, kita yang stres, tinggi terus. Tapi kalau minta kita yang soleh, insya Allah Allah dan Rasulullah akan merubah. Karena hatinya anak kita berada di tangan Allah SWT. Jadi itu. Yang kedua adalah orang yang tidak memaksimalkan pertaubatan dan istighfar. Ini yang tidak maksimal dalam Ramadan. Ada nggak kita yang tidak berdosa? Nggak ada ya? Pasti berdosa. Sadar nggak kita bahwa kita berdosa? Dosa yang diterima itu adalah taubat yang kita itu kalau kita sadar dosa kita itu apa? Namanya taubat itu kita sadari, bukan merapal astagfirullah, la ilaha illallah ini untuk minadzalim. Tapi kebayang dalam diri kita itu buruknya kita, buruknya hati kita. Untuk Allah kita masih angkuh, sombong, kita masih kikir, itu minta ampun sama Allah. Minta ampun, semoga Allah menurunkan rahmat-Nya. Demi Allah, Allah akan mengampuni semua dosa hambanya. Bahkan Allah, walaupun dosa setinggi langit, setinggi gunung, Allah akan ampuni. Jadi mulai malam ini mari kita tingkatkan. Walaupun cuma istighfar sekali, namun diikuti dengan perasaan jiwa bahwa kita ini hamba yang lemah, kalau Allah ampuni, aku ini akan menyesal seumur hidup, dan aku akan dimakan bangkai, dan aku akan masuk mendapatkan balasan di kuburan mautnya. Maka kita akan benar-benar minta dan minta Allah itu menjaga hati kita untuk tidak lagi melakukan yang berubah-ubah satu kulubina alam. Mungkin Bapak Ibu itu saja ya yang bisa saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Moga-moga ada manfaatnya. Moga-moga hati kita dipantaskan di malam-malam ganjil ini untuk menerima kebeningan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang setara 83 tahun. Berarti kalau kita membaca satu juz seperti 83
Itu adalah rahmatnya Allah. Tidak ada orang kaya yang bisa membalas 83 tahun atau 10 kali. THR mungkin cuma 1 kali, dua kali gaji. Tapi di Ramadan 70 kali. Itu menunjukkan Allah itu sangat maha kaya dan kaya. Jadi kalau gajinya kita 5 juta, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 5 kali 70. Jadi 350 juta. Siapa yang orang kaya-kaya amat? Kalau ada orang kaya yang gaji karyawannya 70 kan. Nah, dengan kekayaannya Allah itu dalam hati kita minta kita nulis sama Allah, ya Allah aku ini fakir, ya Allah aku ini butuh, teteskan aku rahmatmu dan demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kelebihan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.